Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina walana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Taubat daripada dosa, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah langkah awal manusia untuk bisa sampai kepada Allah. Awalu aqdami al-arifin atau as-salikin ilallah. Pertama kita melangkah untuk sampai kepada Allah lewat taubah. Modal keberuntungan adalah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci keistiqomahan adalah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah satu contoh bagi seluruh turunannya, karena sesungguhnya Allah bentuk makhluk itu ada yang murni untuk taat, yaitu malaikat. Ada yang murni untuk jahat, yaitu syaitan. Adapun manusia, Allah simpan dua hal itu, bisa berbuat taat, bisa berbuat jahat. Untuk berbuat taat murni nggak mungkin. Karena itu untuk menghapus kejahatan yang ada manusia, untuk menghilangkan sifat jahat yang pada manusia, yang itu adalah merupakan sifat syaitan yang juga Allah berikan kepada manusia, ada dua hal: dibakar di neraka atau dibakar dengan tobat kepada Allah. Barang siapa yang kejahatannya tadi itu dibakar dengan tobat kepada Allah, maka dia akan selamat daripada dibakar di neraka Allah. Tapi ketika dibawa kejahatannya tadi itu tidak dibersihkan dan dibakar dengan tobat di atas dunia, maka dia akan dibakar di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lewat apa? Itu asyar, lewat syahwat yang ada pada manusia. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam dengan syahwatnya, dengan akhirnya timbul hiris, timbul dia tadi itu bagaimana ambisi, sehingga terpengaruh setan lewat syahwat tadi itu melupakan Nabi Adam daripada larangan Allah. Innama yanhakuma anha antilkuma syajarati litakuna malakaini au takuna minal khalidin. Adam, Tuhan kamu tadi itu melarang kamu daripada makan pohon ini supaya kamu jadi malaikat dan istri kamu, dan supaya kamu tidak kekal ada di surga. Wa qasamahuma bighurur, sumpah setan tadi itu, tapi palsu. Pertama sumpah palsu setan untuk mengaruhi Nabi Adam. Disitulah Nabi Adam terpengaruh lewat syahwat, akhirnya muncul hiris, ambisi. Lebih baik jadi malaikat. Kenapa? Taat mahad, taat murni.
ahsan di surga daripada ada di atas dunia. Karena Allah menciptakan Nabi Adam bukan untuk surga. Inni ja'alun fil ardi khalifah. Nggak perlu kita ke dunia untuk menuju ke surga, tapi langsung sudah di surga, nggak pakai keluar. Disitulah Nabi Adam akhirnya ada mukhalafah terhadap perintah Allah, lupa dengan ambisi tadi itu. Cuma bagaimana Nabi Adam karena dia melakukan kesalahan sehingga dikeluarkan Nabi dari surga. Qulna ihbitu minha jami'a. Turun dari surga. Nabi Adam ya setannya turun dari surga. Tapi akhirnya Nabi Adam dengan taubat tsumastabahu rabbuhu. Allah akhirnya mengijtiba, memilih Nabi Adam dan diangkat sebagai Rasul Allah SWT. Cerita ini sebenarnya menggambarkan bahwa di tinatul insan, di asal manusia itu ada sifat syar, sebagaimana Allah memberikan ada sifat khair. Syar ini ditanam lewat syahwat yang ada di pada manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan maghfirah bagi manusia. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang pilihan lewat tobatnya. Kalau ente mau jadi seperti malaikat gak mungkin, gak ada tarik. Manusia jadi malaikat gak bisa. Tapi gimana caranya kita menjadi orang pilihan sedangkan kita dalam diri kita itu ada syar, yaitu syahwat? Lewat banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Nabi SAW menyatakan kullukum khatta'in wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kalian semuanya banyak salah, tapi menjadi sebaik-baik orang banyak bersalah yaitu yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan pertama langkah pertama langkah daripada orang menjadi pilihan Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkah orang itu dengan bertobat? Miftahnya tobat. Setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah manusia tadi itu dituntut untuk atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu harus meneruskan daripada kesalahan yang kamu berbuat dengan dengan hasanah kamu, dengan kebaikan kamu. Kalau kamu punya kaca, kemudian kena debu, kemudian kena misalnya kotoran, langsung kamu bersihkan, maka kaca tadi itu akan semakin bagus, semakin bersih, semakin berkilau. Kotoran itu ibarat kesalahan kamu. Salah bertobat, sebalah bertobat, hati kamu akan semakin berkilau. Kaca itu ibarat hati kamu. Tapi ketika kotoran kamu biarkan ada segitu, tatarakam, kotor, tambahi kotor lagi, kena debu, kena tanah liat, kena ecat, kena itu, kena dibiarkan sampai lama. Di situ akhirnya sulit untuk dibersihkan. Ngeflek kalau bahasa orang sekarang, ngeflek. Inilah disebut ar-ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lah kalau sudah ran sulit sudah. Kecuali jika Allah mengendaki. Sulit dengan ikhtiar manusia
untuk bisa dibuka lagi itu Ar-Ron. Kenapa? Buyar kaca yang asalnya terang bisa kita melihat diri kita di situ dengan jelas, nggak kelihatan. Kaca yang kita bisa melihat yang ada di luar dengan kaca tadi itu bisa nggak kelihatan. Hatta keker kalau sudah ngeflag nggak bisa kelihatan sudah. Jangan yang ada di jauh, yang dekat aja nggak bisa kelihatan. Karena itu tasghilul qalb, membersihkan hati itu dengan bertaubat. Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membersihkan hati dengan bertobat, tambah lagi kacanya dikasih penjernih. Dikasih penjernih. Wih, tambah berkilau. Tambah berkilau. Saudara, kalau digambarkan juga dosa itu seperti zulmah, kegelapan. Yang bisa menghilangkan kegelapan adalah nur, cahaya. Zulmatud dzunub akan bisa hilang dengan nur taubah, dengan cahaya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat taubat daripada manusia menyesali daripada perbuatan dosa, disitulah akan semakin meningkat cahaya terangnya daripada hati manusia tadi itu. Disinilah silahkan kamu memilih bagaimana cara untuk membereskan daripada kejahatan pada diri kamu. Apakah dibakar dengan panasnya tobat pada diri kamu dengan meneteskan air mata, atau harus kamu dibakar nanti di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kamu juga orang mukmin, tapi kalau membawa dosa tanpa didahului tobat di atas dunia dengan sebenarnya, maka siap-siaplah untuk dibersihkan dan dibakar dosa kamu ada di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Apakah orang seperti para anbiya juga bertobat kepada Allah? Ya, karena tobat itu ada yang disebut tobat umum, ada tobat khusus. Tobat umum, ada tobat khusus. Kalau tobat umum adalah tobat manusia daripada kesalahan, tobat manusia daripada kesalahan terhadap manusia dengan mengembalikan hak dan seterusnya. Tobat khusus lain lagi, saudara. Tobat manusia untuk lebih menuju kepada kesempurnaan. Apakah hukumnya wajib? Dua-duanya wajib tobat itu. Tapi yang wajib pertama secara syar'i untuk menjadi manusia, untuk menjadi manusia minimal. Manusia minimal. Kenapa? Karena ketika tidak bertobat terus dia melakukan maksiat, dia turun sebetulnya sudah manusia bersifat setan. Ketika manusia tadi itu sudah bertobat jadi manusia, tobat daripada kesalahan, ditingkatkan dengan perbuatan taat, naik manusia bersifat seperti para malaikat. Kan ada 3 tingkatan: malaikat, manusia, kemudian setan. Kalau kamu salah bertobat, itu adalah manusia. Tapi kalau kamu itu salah bertobat, kemudian sudah tidak berbuat dosa, kamu masih meningkatkan ibadah kepada Allah, naik manusia bersifat seperti malaikat. Tapi tobat, berbuat dosa, tidak bertobat, manusia bersifat setan nantinya. Ini disebut syayatinul ins. Ini disebut setan-setan manusia. Tak kasih gambarnya begini. Sholat fardu.
wajib didahului dengan wudu. Salat fardu wajib didahului dengan wudu. Sama salat sunnah juga wajib didahului dengan wudu. Karena itu tobat Allah perintahkan bukan hanya kepada orang umum, para anbiya harus tobat. Kenapa? Karena nggak mungkin para anbiya itu adalah melakukan perbuatan dosa seperti kita. Mereka Allah jadikan maksumin, orang yang dilindungi daripada perbuatan dosa. Cuma kenapa suruh bertobat, diwajibkan untuk bertobat, sama dengan untuk melaksanakan sunnah. Itu bukan hukumnya wajib. Cuma wudunya adalah wajib. Mereka untuk mendapatkan derajat yang tertinggi diperintahkan untuk tobat. Wajib bagi mereka bertobat. Dan kalau begitu ada kewajiban untuk mengangkat manusia ke dalam kesempurnaan, ada kewajiban yang untuk menjadikan manusia dalam taraf kemanusiaannya, menjadi manusia. Ini adalah untuk mendekatkan derajat, mendekatkan diri bagaikan para malaikat, bahkan bisa diangkat lebih unggul daripada malaikat seperti para anbiya Allah dan para mursalin. Al-muqarrabin daripada malaikat itu menurut ketaatannya kepada Allah Taala, karena nggak ada maksiat bagi mereka. Al-muqarrabin di antara manusia adalah menurut taubat dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertobat. Kecintaan Allah kepada manusia diukur daripada kekuatan daripada tobatnya dia. Sehingga di antara mereka walaupun banyak sholat masih banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak seperti kita. Kalau sudah sholat merasa enggak punya dosa, tapi mereka tadi itu tidak berbuat dosa, banyak ibadah kepada Allah, masih menangis bertobat kepada Allah. Lihat bagaimana Sayyidina Muhammad SAW. Inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Aku tidak kurang setiap hari beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali. Sebenarnya istighfarnya Nabi bukan 70 kali lebih sedikit. Tidak, saudara. Kalimat 70 kali itu bukan untuk tahdid, bukan untuk membatasi jumlah, tapi itu adalah untuk dilalah ala takthir, menunjukkan begitu banyak Nabi beristighfar. Sama dengan orang selalu mengingatkan kepada kita, saya ingatkan kamu 70 kali, enggak sadar-sadar kamu. Artinya bisa sampai ribuan kali itu mengingatkan. Ini hanyalah gambaran bahwa beliau adalah manusia yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah hati kita akan menjadi terbuka dengan tobat, karena kunci untuk bisa sampai kepada Allah adalah lewat taubah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.